Lagi siap-siap buat seleksi CPNS atau kedinasan? Terus pusing banget ya sama soal seri gambar atau figural? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Soal kayak gini emang kelihatannya rumit banget. Tapi, dengerin baik-baik ya. Sebentar lagi, kita bakal bongkar satu strategi super jitu yang bisa bikin kamu menaklukkan semua jenis soal figural. Gampang. Coba deh, lihat soal ini. Bayangin kamu lagi ujian, waktu jalan terus di depan mata ada soal kayak gini. Bikin panik kan? Wajar banget, soalnya banyak objek yang gerak-gerak semua. Tapi, gimana kalau aku bilang ada satu cara buat nyelesain ini dengan cepat dan benar tanpa harus pusing liatin semuanya sekaligus? Oke, sebelum kita masuk ke triknya, kita harus paham dulu kenapa sih soal-soal ini penting banget. Ini tuh bukan sekedar soal iseng-iseng loh, justru ini bisa jadi penentu kamu lulus atau enggak, terutama di tes CPNS dan kedinasan. Nah, ini dia nih poin utamanya. Di tes inteligensi umum atau TIU, soal figural itu bisa keluar lebih dari 10 soal. Banyak banget kan? Artinya apa? Artinya kalau kamu ngerasa kurang jago di hitung-hitungan, nguasain soal figural ini bisa jadi jalan tol buat ngumpulin poin dan ngamanin posisi. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Coba lupain dulu semua kerumitan dan pola-pola yang bikin pusing. Ada satu strategi inti yang ampuh banget yang bisa kamu pakai buat nyelesain semua jenis soal deret gambar. Serius, ini bakal ngubah cara kamu mandang soal-soal ini. Gini prinsip dasarnya, kesalahan paling fatal itu adalah kita coba ngertiin gerakan semua objek barengan. Itu cuma bikin capek dan bingung. Padahal kuncinya simpel banget, fokus ke satu objek aja, sekali waktu. Nama strateginya adalah eliminasi objek per objek. Gampangnya gini, kita pilih satu objek, kita cari polanya gimana, terus kita buang pilihan jawaban yang jelas-jelas salah. Kalau belum ketemu, ya kita ulang lagi prosesnya pakai objek lain. Sistematis dan efektif banget. Prosesnya itu cuma 4 langkah gampang. 1. Pilih satu objek yang polanya paling gampang ditebak. 2. Cari tahu perubahannya gimana. 3. Langsung aja coret pilihan jawaban yang nggak nyambung. Dan 4. Kalau masih ada sisa jawaban, ya ulangi lagi dengan objek lain. Simple kan? Oke, teorinya cukup. Yuk kita langsung coba aja strategi ini di soal yang lebih gampang, biar makin pede. Perhatiin deh, seberapa cepat kita bisa nemuin jawabannya. Yuk kita mulai. Ingat aturannya ya, jangan lihat semua objek. Kita fokus ke satu aja yang paling gampang diikutin. Di soal ini jelas banget bentuk hitam itu polanya paling kelihatan. Kita coba lacak gerakannya dari kotak satu ke kotak berikutnya. Coba lihat polanya, bentuk hitam ini muter searah jarum jam. Dari kiri, terus ke atas, terus ke kanan, nah berarti selanjutnya udah pasti di bawah dong. Cuma dari satu analisis ini aja, kita bisa langsung buang pilihan A, C, dan E. 3 pilihan salah langsung lenyap. Oke, sekarang pilihan kita tinggal 2. Kita pindah ke objek kedua, si lingkaran putih. Polanya gimana? Ada, terus hilang, terus ada lagi. Nah, berarti selanjutnya harus hilang kan? Polanya cuma selang-seling gitu doang. Dengan aturan itu, dari 2 pilihan yang tersisa, kita tinggal cari mana yang nggak ada lingkaran putihnya. Dan cuma ada 1. Jawabannya langsung ketemu. Cepat, logis, dan nggak pakai stres. Tadi kan soal yang gampang. Sekarang, gimana kalau soalnya lebih ribet, objeknya banyak yang gerak? Strateginya masih manjur nggak? Jelas masih. Yuk kita buktiin di soal yang lebih menantang ini. Oke, soal yang ini emang kelihatan lebih bikin pusing. Tapi, ingat aturannya, pilih satu objek. Kita mulai dari panahnya aja. Dan dari panah itu, kita fokus ke hal yang paling gampang dulu, warnanya. Polanya gini, hitam, putih, hitam. Berarti panah berikutnya udah pasti warnanya putih. Cuma dengan logika sesimpel itu, kita langsung intip pilihan jawabannya. Setiap pilihan yang panahnya warna hitam, udah pasti salah. Langsung aja kita coret pilihan-pilihan itu. Nah, pilihan kita udah berkurang. Sekarang, masih fokus di panah, kita lihat arahnya. Kanan, terus ke bawah, terus ke kiri. Ini kan pola putaran 90 derajat searah jarum jam. Berarti, arah selanjutnya udah pasti ke atas. Nah, dengan aturan kedua ini, kita lihat lagi sisa pilihan kita. Cari yang panahnya nunjuk ke atas. Kalau ada yang arahnya beda, ya coret lagi. Tuh kan, pilihan kita makin dikit. Sekarang mungkin tinggal sisa 1 atau 2 pilihan aja. Buat mastiin jawaban akhir, kita pindah ke objek ketiga, si titik hitam. Coba kita hitung jumlahnya. 1, terus 2, terus 3. Polanya jelas banget kan? Nambah 1 terus. Artinya, gambar berikutnya harus punya 4 titik.
Dan pas kita cek, pilihan terakhir yang tersisa, cuma ada satu loh yang punya 4 titik. Selesai. Teka-teki yang tadinya kelihatan mustahil, ternyata bisa dipecahin dengan gampang. Langkah demi langkah, pakai metode eliminasi objek per objek. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa metode yang kelihatannya simple banget ini justru jadi kunci sukses kamu buat ngadepin semua soal figural? Strategi ini berhasil karena mengubah satu masalah besar yang rumit jadi serangkaian teka-teki kecil yang gampang dipecahin. Hasilnya, kamu jadi lebih cepat, lebih akurat, dan yang paling penting nih, kamu bakal jauh lebih percaya diri pas ujian nanti. Ingat baik-baik kalimat ini, permantap di figural karena lebih dari 10 soal masuk di ujian. Ini artinya, nguasain bagian ini tuh bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Ini strategi buat naikin skor total kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan mulai latihan? Setelah lihat betapa gampangnya metode ini, kamu sekarang udah punya semua bekal buat menaklukkan setiap soal figural yang ada. Dengan strategi ini, kamu pasti bisa. Semangat!